Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naita Nur Fajriani dengan NRP 244010211. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Kuswurojati, SEMPA CDMP, selaku pengampu mata kuliah perilaku konsumen, dan sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi hari ini. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi tentang pengaruh situasional. Oleh karena itu, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, terdapat definisi faktor situasional dan non-situasional. Faktor situasional merupakan sekumpulan faktor yang terkait dengan waktu dan tempat tertentu yang terlepas dari karakteristik konsumen individual dan produk serta memiliki pengaruh pada perilaku konsumen yang mencakup lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan perspektif waktu. Sedangkan faktor non-situasional merupakan karakteristik yang umum dan stabil dari produk yang mencakup kualitas produk dan keragaman produk, yaitu barang dagangan. Untuk selanjutnya, terdapat tipe-tipe situasi. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah suasana atau lingkungan tempat konsumen memperoleh informasi atau berkomunikasi, baik secara pribadi maupun non-pribadi. Situasi ini sangat menentukan apakah konsumen akan memperhatikan dan berusaha menyerap informasi yang disampaikan. Contohnya, misalnya apakah konsumen membaca koran sambil minum kopi, mendengarkan radio sambil membaca novel. Hal itu penting dilakukan karena akan mempengaruhi daya serap informasi dari konsumen. Jika konsumen mendengarkan radio sambil membaca, maka kemungkinan informasi yang disampaikan melalui radio itu tidak akan tertangkap secara utuh. Lalu yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dihadapi konsumen saat membeli produk atau jasa. Situasi ini sangat mempengaruhi keputusan dan perilaku belanja konsumen. Contohnya, konsumen rela membayar mahal sekali Coke di bandara karena haus, tetapi akan sangat sensitif terhadap harga dan menunda pembelian jika menemukan harga Coke yang mahal di swalayan. Menurut Mowen dan Minor, terdapat 5 aspek yang membentuk situasi konsumen. Yang pertama, lingkungan fisik, kedua, lingkungan sosial, ketiga, waktu, keempat, definisi tugas, dan yang kelima, keadaan terdahulu. Lalu yang ketiga, yaitu physical surrounding. Lingkungan fisik adalah aspek ruang nyata yang melingkupi aktivitas konsumen. Lingkungan ini memengaruhi suasana hati atau mood, perilaku dan persepsi konsumen melalui mekanisme indera atau sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Contohnya, tata letak rak berantakan membuat konsumen kesulitan mencari produk berdasarkan kategori, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuatan musik. Menurut riset Milliman, penjualan meningkat hingga 38% ketika musik berirama lambat diputar. Konsumen merasa lebih tenang, santai, dan cenderung berlama-lama di dalam toko. Maka hasil di restoran, seperti waktu yang dikeluarkan untuk tetap tinggal di restoran selama 56 menit ketika musik diputar slow dan 45 menit ketika musik diputar cepat. Dengan margin kotor rata-rata menghasilkan $55,82 ketika musik diputar dengan slow dan $48,62 ketika musik diputar secara cepat. Untuk selanjutnya yaitu kesesakan. Konstruksi psikologis berupa perasaan tidak nyaman, cemas, dan tidak menyenangkan saat seseorang merasa gerakannya tidak leluasa karena ruang terbatas, serta merasa kendali atas situasi tersebut berkurang. Perbedaan antara kepadatan juga kesesakan. Yang pertama, kepadatan atau density, yaitu bersifat fisik atau objektif, yaitu kondisi nyata tentang bagaimana sekumpulan orang berkumpul secara dekat di suatu ketersediaan ruang. Yang kedua, kesesakan atau crowding, bersifat psikologis atau subjektif, yaitu evaluasi negatif atau perasaan tidak nyaman yang muncul akibat kepadatan yang terlalu tinggi. Contohnya,
Ketika sebuah toko eceran penuh sesak oleh pengunjung akibat adanya isu kelangkaan sembako, suasana padat dan sesak tersebut memicu kepanikan massal, sehingga konsumen bertindak impulsif dengan membeli barang apa saja dalam jumlah banyak menggunakan seluruh uangnya, meskipun kebutuhan aslinya tidak sebanyak itu. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang lingkungan fisik dan atmosfer toko. Yang pertama, lokasi toko merupakan tempat di mana toko didirikan yang sangat memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung. Toko idealnya berada di wilayah perdagangan yang ramai, luas, dan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari target konsumen. Faktor pendukung jaraknya yaitu jarak yang jauh bisa terasa dekat di mata konsumen jika didukung oleh kemudahan parkir, kelengkapan atau kualitas barang, dan kemudahan akses jalan atau bebas macet. Yang kedua yaitu layout. Layout merupakan pengaturan rak pajangan dan pembuatan gang atau jalur jalan untuk memudahkan alur lalu lintas pengunjung dalam menemukan produk. Penempatan barang dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan kategori produk yang relevan. Contoh layout yang tepat seperti pakaian pria diletakkan bersebelahan dengan aksesoris atau pakaian pria lainnya agar konsumen mudah menemukannya. Yang salah, yaitu pakaian pria diletakkan bersebelahan dengan ikan segar sehingga menyulitkan konsumen. Yang ketiga, atmosfer toko, yaitu karakteristik fisik secara keseluruhan dari sebuah toko yang meliputi AC, tata ruang, warna cat, jenis karpet, hingga bentuk rak. Atmosfer merupakan komponen kunci yang membentuk citra atau image toko dan memengaruhi keadaan emosi konsumen seperti memicu perasaan senang atau pembelian mendadak atau impulse buying. Contoh atmosfer seperti atmosfer mewah atau berkelas, toko yang dilengkapi dengan AC yang sejuk, ruangan yang nyaman dan artistik, serta cat dinding berwarna sejuk. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.